Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, kita akan bahas tentang koin nomor 2 terbesar di market cap, yaitu adalah Ethereum. Koin nomor 2, setelah kemarin itu nomor 1 Bitcoin, dan saya sudah jelaskan Bitcoin pada video sebelumnya. Dan pada hari ini, kita akan bahas tentang apa itu Ethereum. Jadi Ethereum itu adalah platform blockchain yang bersifat terbuka atau open source dan terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi terdesentralisasi atau the app serta kontrak pintar atau smart contract. Ethereum pertama kali diperkenalkan oleh Vitalik Buterin, pemuda asal mana itu ya? Pokoknya seorang pemuda 19 tahun asal Rusia itu yang meluncurkan, yang pertama menciptakan Ethereum pada tahun 2013 dan secara resmi diluncurkan pada tahun 2015. Fitur utama Ethereum yang pertama itu adalah smart contract. Ethereum memungkinkan pengguna untuk membuat kontrak pintar, yaitu program yang secara otomatis menjalankan perintah tertentu sesuai dengan kode yang ditulis tanpa memerlukan perantara. Itu adalah smart contract. Yang kedua, decentralized application atau DApps, aplikasi terdesentralisasi. Ethereum itu mendukung pengembangan aplikasi terdesentralisasi yang berjalan di atas jaringan blockchain, sehingga lebih tahan terhadap sensor, downtime, dan manipulasi. Yang ketiga ada Ether atau ETH. Ether adalah mata uang kripto asli Ethereum yang digunakan untuk membayar biaya transaksi atau gas fee dan menjalankan kontrak pintar di jaringan Ethereum. Yang keempat itu Ethereum Virtual Machine atau biasa disingkat dengan EIFM. EIFM itu adalah lingkungan runtime di Ethereum yang memastikan kontrak pintar dijalankan dengan konsistensi di seluruh jaringan. Yang kelima ada keamanan dan transparansi. Semua data di blockchain Ethereum itu bersifat publik dan hanya bisa ditambah, bukan dihapus atau diubah, sehingga memberikan tingkat transparansi dan keamanan yang tinggi. Jadi itu adalah 5 fitur Ethereum. Fitur utama Ethereum-nya itu benar-benar suatu teknologi yang luar biasa ya guys ya, untuk mengubah dunia ini. Teknologi ini udah maju guys, karena ada teknologi blockchain, apalagi di jaringan Ethereum itu yang memang bersifat aman dan transparan. Jadi langsung saja kita akan bahas tentang aplikasi Ethereum. Yang pertama ada DeFi atau Decentralized Finance. Itu seperti layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, dan perdagangan tanpa perantara. Itu adalah DeFi. Tidak ada orang ketiga di dalam transaksi. Kita langsung berunding berdua, kan begitulah maksudnya. Yang kedua NFT, non-fungible token. Itu seperti NFT itu adalah representasi aset digital unik di blockchain. Yang ketiga game berbasis blockchain, dan yang keempat sistem pemungutan suara, pengelola identitas, dan masih banyak lagi. Itu aplikasi Ethereum. Jadi Ethereum itu tidak sama guys dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin itu store of value ya guys ya, tidak sama dengan kalau
Ethereum itu seperti teknologi pintar gitu kan. Jadi Ethereum itu sering disebut dengan komputer dunia karena mampu menjalankan berbagai aplikasi dengan sifat terdesentralisasi. Terdesentralisasi itu terbuka, semua orang bisa lihat. Seiring waktu, Ethereum terus berkembang termasuk melalui upgrade Ethereum 2.0 yang bertujuan meningkatkan stabilitas dan efisiensi jaringan. Jadi itu adalah penjelasan tentang Ethereum. Saya rasa kita semua bisa pahami tentang itu, dan kalian juga bisa searching melalui web lain-lain di Google atau di internet. Kalian bisa gali ilmu di situ ya guys ya. Ini adalah pengetahuan yang saya dapat dari ChatGPT, dan saya menjelaskan secara mudah untuk bisa kita pahami bahasanya. Kalau Ethereum itu adalah teknologi canggih, teknologi blockchain yang bagus lah begitu kan. Lanjut, mengapa Ethereum penting untuk dibeli? Penting untuk dibeli itu tergantung kita ya guys ya. Kita mau kita beli mau tidak itu terserah kita. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang investasi Ethereum. Jadi di sini dijelaskan bahwa investasi di Ethereum itu dianggap penting itu karena memiliki banyak kegunaan dan potensi untuk pertumbuhan masa depan. Alasan utamanya yaitu platform terdepan untuk inovasi blockchain. Ethereum adalah salah satu blockchain yang paling populer yang mendukung berbagai teknologi baru seperti DeFi, NFT, dan Web3. Kepemimpinan ini menjadikannya pilihan utama bagi pengembang dan bisnis. Yang kedua, nilai ETH atau mata uang asli. Nilai ETH mata uang asli yang digunakan untuk membayar gas fee dan menjalankan aplikasi di jaringan blockchain. Dengan semakin banyaknya aplikasi yang berjalan di Ethereum, permintaan untuk Ethereum semakin meningkat dan berpotensi untuk mendorong harga naik lah begitu ya guys ya. Yang ketiga, mendukung kontrak pintar dan the apps aplikasi terdesentralisasi lah pokoknya begitu. Ethereum itu memungkinkan pengembang menciptakan aplikasi tanpa perantara yang digunakan dalam banyak industri seperti keuangan, gaming, dan properti digital. Investasi dalam Ethereum berarti mendukung ekosistem yang terus berkembang ini. Dan itu membuat membuat Ethereum itu sangat canggih dan layaknya seperti bagus ya guys ya, dan kita bisa pertimbangkan untuk berinvestasi di Ethereum. Yang keempat itu ada Ethereum 2.0 ya, dan masa depan stabilitas. Ethereum telah beralih ke mekanisme konsensus Proof of Stake (POS) melalui upgrade Ethereum 2.0 yang pertama itu mengurangi dampak lingkungan, yang kedua mempercepat transaksi dan meningkatkan stabilitas, dan yang ketiga membuka peluang bagi pemegang Ethereum untuk mendapatkan pasif melalui staking. Yang kelima, disertifikasi portofolio kripto. Ethereum sering dianggap sebagai salah satu aset digital terbesar setelah Bitcoin. Sebagai aset yang sudah mapan, itu Ethereum dapat menjadi komponen disertifikasi yang solid dalam portofolio investasi kripto. Lanjut, alasan yang keenam itu Ethereum penting untuk dibeli. Lanjut, itu ada dukungan komunitas dan ekosistem yang besar. Jadi Ethereum itu memiliki komunitas pengembang
investor dan pengguna yang sangat aktif dan itu dapat memungkinkan keberlanjutan untuk jangka panjang. Jadi bisalah dipertimbangkan untuk membeli Ethereum ya guys ya, karena harganya sekarang bisa untuk jangka panjang katanya. Yang ketiga, yang terakhir itu potensi kenaikan harga jangka panjang. Harga Ethereum selama ini tuh telah menunjukkan signifikan sejak diluncurkan. Dengan meningkatnya adopsi blockchain teknologi terkait, Ethereum berpotensi untuk terus mengalami apresiasi nilai. Jadi ya begitu, Ethereum mungkin bisa dipertimbangkan untuk menjadi investasi jangka panjang. Ya, jangka panjang maksudnya kita beli dan tidak untuk dijual dalam waktu dekat. Misalnya kita beli Ethereum itu dicicil sedikit demi sedikit, dan kita lihat besok 2030 atau kapan atau beberapa tahun dari sekarang itu harganya berapa, sama dengan Bitcoin ya guys ya. Bitcoin, Ethereum itu investasi untuk jangka panjang di kripto. Kecuali alternatif lain, koin ini lain, itu bisa lah kita untuk take profit ya guys ya, karena hanya dua koin itu yang ya menurut saya, karena hanya dua koin itu yang aman untuk investasi jangka panjang. Tapi tetap untuk melakukan research terlebih dalam, jangan terlalu percaya ya guys ya dengan konten-konten yang beredar, beli ini beli itu, nanti kita jadi korban. Tetap apa yang kita beli itu kita harus tahu apa yang kita beli kan. Jadi begitulah tentang penjelasan Ethereum. Dan setelah dipelajari, rupanya Ethereum ini juga bagus ya guys ya untuk kita berinvestasi di sini. Dan juga Bitcoin itu terserah pada diri kita sendiri. Untuk video selanjutnya itu nanti kita bahas tentang perbedaan antara Bitcoin dan Ethereum. Untuk pagi ini saja dulu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.